Saya berpesan kepada mahasiswa, kepada masyarakat, dan kepada aparat juga agar demo hari ini itu berjalan lancar. Adik-adik mahasiswa, beranilah teriakan kebenaran, tapi jangan merusak, jangan melanggar hukum. Kepada masyarakat juga supaya memahami bahwa negara demokrasi itu meniscayakan adanya aksi-aksi unjuk rasa bila mana ada sesuatu yang dianggap tidak beres. Kepada aparat harus profesional. Adik-adik itu adalah juga rakyat kita yang harus dilindungi. Aparat tugasnya itu adalah menjamin perlindungan, keamanan, dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Jangan terjadi lagi seperti peristiwa akhir Agustus tahun 2025. Terus semuanya berjuang untuk kebaikan. Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Makuto yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, organisasi mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampaknya yang lebih besar. Bagaimana kita bicara persoalan ekonomi? Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar.
ketika berbuka puasa, tolong ambil dulu bapak-bapak kepolisian. Hari ini problem kemanusiaan kami batal, di aksi ini pun juga kami siap. Kalau persoalan kemanusiaan, bapak-bapak kepolisian, kalian digaji tuh oleh uang negara, yang diberikan langsung oleh rakyat. Jangan coba-coba mengintimidasi rakyat dengan jual-jual kalian. Saya tekankan sekali lagi, jangan coba-coba. Bapak-bapak kepolisian, kami hadir di sini hanya menyampaikan aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pakai itu. Sorong rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan publik. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya. Bapak-bapak, mohon izin bapak-bapak, Pak Buam, sabar dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBPMI harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor Kedubes Amerika Serikat. Sahabat-sahabat, buka aja sahabat-sahabat kalau gitu. Tarik, satu, dua, maju sahabat-sahabat, bongkar. Bongkar aja itu sahabat-sahabat. Buka pagarnya. Mobil akan menunjukkan mobil. Sahabat-sahabat tetap satu komando sahabat-sahabat. Buka pagarnya dan kita akan masuk untuk kemudian melakukan pemboikotan terhadap kantor Kedubes Amerika Serikat. Kantor Kedubes maju sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat langsung boikot. Rawas panduk sahabat-sahabat. Boikot kan. Oke, dulu katanya IP-nya 2, atau 22. Tapi yang menarik, dia menampilkan, Bareskrim waktu itu sempat menampilkan tanggal 22 Mei. Katanya punya daftar nilai sarjana. Oke, sarjana. IP-nya di situ 3,25. Loh, IP-nya yang mana? Tapi 3,25, Bapak dan Ibu, menarik. Ada mata kuliah dasar umum di sini. MKDU. Kewiraan dan juga agama Islam. Oke. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please. Yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan, kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Enggak, itu saya jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Sumbernya Andi Azwan. Saya juga tahu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. gini saya dapat dari beliau untuk Bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan.
sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu, tapi ketika foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu Jokowi dan jawaban berputar-putar. Banyak pertanyaan penting yang dijawabnya dengan kalimat, "Saya lupa, saya tidak ingat rinciannya. Dokumen itu ada pada pengelola sekolah," atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Padahal, dokumen pendidikan adalah benda pribadi yang sangat penting, yang seharusnya pemiliknya sangat hafal dan paham betul detailnya. Hal ini pun langsung menjadi sorotan tajam Hakim. Hakim menegaskan, Bapak mengaku lupa, tapi Bapak menggunakan dokumen ini untuk mendaftar kerja, mendaftar calon kepala daerah, hingga mendaftar calon presiden. Apakah mungkin menggunakan dokumen yang rinciannya sendiri Bapak tidak paham? Keadaan makin runyam saat Jokowi diminta menunjukkan bukti pendukung lain seperti buku induk siswa, transkrip nilai lengkap, atau dokumen administrasi masuk kuliah. Ia dan tim hukumnya sama sekali tidak bisa menyerahkan satupun dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Semua alasan yang dilontarkan hanyalah kalimat penyangkalan tanpa bukti nyata. Disinilah di depan mata publik, benteng pertahanan Jokowi mulai runtuh satu persatu. Pukul 4:07:30. Saksi ahli dan bukti forensik terbukti ada pemalsuan unsur tertentu. Puncak kehancuran terjadi saat majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dokumen dan kearsipan dari perguruan tinggi ternama maupun tim ahli forensik kepolisian yang melakukan penelitian mendalam terhadap fisik dokumen yang diajukan Jokowi. Hasilnya mengejutkan dan mematikan semua argumen pembela. Ada setidaknya 4 poin utama pembuktian yang dinyatakan di persidangan sebagai fakta hukum. Pertama, ketidaksesuaian format dan standar dokumen. Ahli membuktikan bahwa format ijazah yang dimiliki Jokowi, mulai dari kertas yang digunakan, jenis font cetakan, letak kop surat, hingga bentuk dan ukuran cap dinas pendidikan, tidak sesuai dengan standar baku yang ditetapkan pemerintah pada tahun dokumen itu diterbitkan. Dokumen yang diajukan memiliki format yang sama sekali berbeda dengan ratusan ijazah lain milik lulusan di tahun yang sama dan sekolah yang sama. Bahkan ditemukan jenis kertas yang baru diproduksi bertahun-tahun setelah tahun kelulusan tertera. Ini bukti kuat dokumen itu dibuat belakangan. Kedua, tanda tangan palsu dan tidak sesuai. Pemeriksaan sidik jari tinta dan analisis grafologi pada tanda tangan kepala sekolah dan pejabat yang berwenang saat itu menunjukkan ketidaksesuaian yang sangat mencolok. Dibandingkan dengan dokumen asli arsip negara, tanda tangan pada ijazah Jokowi memiliki perbedaan garis, tekanan pena, dan gaya tulisan yang sangat jauh. Bahkan nama pejabat yang tertulis di atas tanda tangan ternyata bukan nama pejabat yang menjabat pada tahun tersebut, melainkan pejabat yang menjabat jauh di tahun-tahun berikutnya. Ini kesalahan fatal yang membuktikan pemalsuan. Ketiga, tidak ada dalam arsip resmi negara. Poin yang paling telak, tim dari Dinas Pendidikan dan Kemendikbud yang bersaksi di persidangan menyatakan secara resmi, setelah kami telusuri, cek dan cocokkan seluruh arsip nasional, buku induk sekolah, daftar nilai.
Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas secara komprehensif perkembangan terbaru dari isu nasional yang menyita perhatian publik, yakni perdebatan hukum dan argumentasi seputar pembuktian keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Perdebatan sengit yang mengemuka dalam berbagai forum publik kembali memperlihatkan dinamika hukum dan politik yang amat penting untuk dikawal. Di satu sisi, dipaparkan berbagai analisis teknis dan argumentasi forensik digital, salah satunya oleh pakar telematika Roy Suryo yang menyoroti sejumlah ketidaksesuaian administratif maupun teknis, mulai dari ketersediaan teknologi cetak pada masanya, verifikasi, lembar pengesahan hingga substansi transkripsi nilai. Di sisi lain, publik menyoroti sejauh mana proses hukum dan pembuktian material di pengadilan dapat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel tanpa ada stigma kriminalisasi terhadap sikap kritis. Ada 3 poin krusial yang patut kita perhatikan bersama dalam menyikapi persoalan ini. Yang pertama, bobot argumentasi ilmiah dan forensik. Setiap temuan berbasis analisis teknik idealnya dijawab oleh dan dibantah menggunakan pendekatan ilmiah yang setara, yaitu dengan transparansi pembuktian dokumen fisik di hadapan hukum. Yang kedua, menolak kriminalisasi sikap kritis. Kajian akademis dan pencarian kebenaran material merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak seharusnya direspon dengan ancaman pidana atau hambatan prosedural. Ketiga, integritas dan marwah pejabat publik. Rekam jejak dan kejujuran administratif merupakan fondasi utama dari legitimasi seorang pemimpin. Pengujian publik yang adil penting dilakukan demi menjaga marwah hukum di Indonesia. Keempat, respon dan suara publik atau netizen opinion. Persoalan ini juga memicu beragam tanggapan luas dari masyarakat. Mayoritas netizen menegaskan bahwa kunci utama dari penyelesaian polemik ini amat sederhana, yaitu keterbukaan dalam menunjukkan dokumen fisik asli secara langsung di persidangan guna mengakhiri ketidakpastian hukum dan kegaduhan publik. Kami di Kabar Politik Viral meyakini bahwa keadilan sejati harus berdiri tegak di atas kebenaran material. Mengawal isu ini bukan bentuk kebencian terhadap pihak tertentu, melainkan komitmen kita bersama demi penegakan hukum yang transparan dan tanpa standar ganda. Terima kasih telah menyimak ulasan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan Anda di kolom komentar, serta membagi video ini agar publik mendapatkan sudut pandang yang berimbang. Baiklah teman-teman, mari kita bacakan beberapa pendapat-pendapat atau komentar dari teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik untuk kita bahas di kolom komentar terhadap cuplikan video ini. Yang pertama, Cordy Heart memberikan komentar yang ditunggu
menggugat rektor dan dosen-dosen yang melindungi ijazah palsu UGM. Tiba juga akhirnya. Teman kita SDE memberikan komentar tuntut Jokodok, seret hingga masuk penjara. Teman kita Sarani Abaljari memberikan komentar setuju siapapun yang terlibat menutupi kasus dan kejahatan OI harus diproses hukum. Teman kita Sarah Harjam memberikan komentar lanjutkan tuntut ini Pak. Kalau masih tidak bisa rakyat yang akan turun tangan bersatu. Teman kita Tulus Basuk memberikan komentar jika ada saksi palsu harusnya juga dipidanakan. Teman kita I Love You memberikan komentar termul nggak muncul maju terus Pak Roy Suryo CS untuk bangsa Indonesia. Teman kita Zainab memberikan komentar bila bermain-main pantas juga ada tuntutan tersebut karena efeknya bersifat nasional. Menyangkut negara besar NKRI. Dari teman kita Muhtah Maji memberikan komentar kebenaran dan keadilan harga mati untuk Indonesia bermartabat berkemajuan. Teman kita Artagori memberikan komentarnya mantap buktikan terus. Teman kita Imam Safin memberikan komentar negara nggak boleh kalah dengan satu orang perusak tatanan hukum dan garong uang rakyat. Ribuan masyarakat Indonesia terjun untuk menyelesaikannya. Teman kita Ilahik Muta memberikan komentar ulah tukang kayu ini bikin repot se-Indonesia. Teman kita Samsudiamsu memberikan komentar kalau masih ada Listio Sigit, Jokowi nggak bakalan bisa adil. Kita lanjut, teman kita Sekondori memberikan komentar rakyat ini tahu keadilan ini bukan sandiwara. Teman kita MA memberikan komentar betul setuju sekali kalau UGM dituntut sebesar 69 triliun. Karena UGM menunda terbuka ijazah Jokowi yang menyebabkan nilai rupiah anjlok. Mantap, gas terus, jangan kasih kendor. Teman kita Iman Sukuman memberikan komentar hukum tidak boleh pandang bulu, jemput paksa JKW. Teman kita Endang Yong memberikan komentar, semua pembela JKW harus dihukum mati karena membela pembohongan. Teman kita Aanom memberikan komentar, ini yang ditunggu-tunggu rakyat, biar nggak dibohongi terus sama si Termul. Teman kita Cuil memberikan komentar, adili keluarga Jokowi yang bikin rusak negara, menyengsarakan rakyat Indonesia Jokowi ini. Teman kita Triani memberikan komentar, pulihkan martabat bangsa yang dirusak, maju terus, kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Teman kita Khamisah memberikan komentar, puas Jokowi, tidak percaya Jokowi ijazahnya palsu. Suryo menang, Jokowi harus diadili, harus masuk penjara, tidak usah pandang bulu. Teman kita Stimundir memberikan komentar, astagfirullah, Pak Jokowi kok masih bisa ketawa, dilihat geram banget. Teman kita Darmaji memberikan komentar, hakim harus bisa menilai yang mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pandang bulu, kalau hakim kurang tegas, ganti saja hakimnya. Teman kita Hamilha memberikan komentar, Hotman bilang ada pengacara muda Jokowi bintang pintar lagi, masuk Bull SP kalau BKN, ngagup nasibmu.
Teman kita Mirundinir memberikan komentar panggil Jokowi untuk jadi hadir di persidangan untuk dimintaki keterangannya juga. Teman kita Rosmiliadi memberikan komentar tuntaskan semua kezoliman sampai ke akar-akarnya. Teman kita Mahendra memberikan komentar selama JKW tidak berani datang ke sidang atau tidak berani konferensi pers menunjukkan pembuktiannya, ijazah rakyat nggak bakal percaya ijazah JKW asli kecuali termul buser-busernya. Teman kita Devir Mutiara memberikan komentar yang paling penting hakim tidak kita kawal terus. Teman kita Sunarto Pro memberikan komentar, ayo tuntut semua dari ijazah SMA sarjana dan duduk bangku PAUD korupsi Tom Lembong, dana haji, tembangan Nadine, dan lain-lain. Teman kita Sitrio Nolonggo memberikan komentar, mantap, seharusnya banyak yang menggugat ijazah Jokowi supaya ijazah yang sebenarnya keluar. Jangan jadi cuma 1 atau 2 orang saja yang menggugat, kalau perlu semua pengadilan yang ada di Indonesia ini semua mengadili ijazah Jokowi. Teman kita Hambali memberikan komentar, JKW maleng uang rakyat yang dilindungi oleh polisi. Teman kita Cucu Tuk memberikan komentar, semua hasil kejahatan harus disita dan diserahkan ke negara. Teman kita Ngatira memberikan komentar, siapapun yang terlibat kasus dokumen palsu Joko Widodo harus diadili dan dihukum tanpa pandang bulu. Teman kita Maludia memberikan komentar, seharusnya yang menuntut adalah seluruh rakyat Indonesia bagi presiden pembohong. Teman kita Faiman memberikan komentar, inilah baik sekali, ini baru tegas. Teman kita Mandiwati memberikan komentar, kalau aparat nggak bisa nangkap Jokowi, serahkan kami rakyat Indonesia. Koruptor dan Gibran juga harus dijebloskan ke penjara. Demikianlah teman-teman pendapat daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa berikan komentar atau opini-opini kritik baru yang berlandaskan kedamaian supaya kita selalu terus kawal jalannya demokrasi Indonesia. Salam NKRI, harga mati.